Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan hari ini, buah roh sebagai identitas baru. Mari umat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kasihi dan juga sungguh mengasihi kami. Ya Bapa, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, merenungkan masa Prapaskah ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk boleh mengerti setiap apa yang ingin Engkau sampaikan melalui perenungan hari ini. Kami serahkan doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada banyak orang menempatkan identitas dirinya pada apa kata orang, atau pada apa yang ada pada dirinya, antara lain prestasi, pekerjaan, status sosial, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian mendorong kita untuk kelihatan baik di hadapan orang lain. Dengan sekuat tenaga kita merendahkan diri, menata kata atau perilaku sehingga memberikan kesan yang baik. Itulah tampilan luar kita, namun tak jarang berbeda dengan keberadaan kita yang sesungguhnya. Bacaan kita hari ini berbicara tentang buah-buah roh sebagai dampak kehidupan yang baru yang dituntun oleh Roh Kudus. Pada ayat-ayat sebelum ini, Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat di Galatia tentang hidup yang dipimpin oleh daging dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan cukup jelas, Paulus mencoba memberikan perbedaan antara hidup dalam daging dan hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam daging hanya akan berbuahkan kejahatan yang pada akhirnya akan membuat mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun tidak demikian dengan hidup dalam roh. Hidup di dalam roh akan membuat kita menghasilkan buah-buah roh sebagaimana yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Jadi buah roh bukanlah hasil usaha kita, tetapi bukti nyata bahwa hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan sikap hidup yang seperti itu, kita sedang memberikan ruang yang lebar bagi Roh Kudus untuk berkarya membentuk kehidupan kita secara utuh. Dan sangat menarik, Paulus menyebut buah di sini dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Hal ini hendak menunjukkan bahwa kasih, sukacita, damai, dan sifat lainnya bukanlah bagian yang terpisah-pisah, melainkan satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus. Melalui tulisan Paulus ini, kepada kita sedang diingatkan kehidupan macam apakah yang kita jalani selama ini. Apakah kita menjalani kehidupan dalam roh, ataukah kita masih hidup di dalam daging? Dan sebagaimana buah tidak akan muncul begitu saja, melainkan terkait erat dengan kemelekatannya pada ranting yang menempel pada batang pokok. Demikian juga dengan kehidupan kita. Buah yang kita hasilkan adalah cerminan dari relasi kita yang mendalam dengan Tuhan. Sehingga untuk memetakan apakah kehidupan kita masih melekat pada Tuhan dan berada dalam tuntunan Roh Kudus dengan cara melihat kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan macam apa yang kita persaksikan? Apakah kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh, ataukah kehidupan yang masih diliputi oleh daging? Itulah pentingnya setiap hari bertanya kepada diri kita sendiri dan Tuhan. Apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah-buah roh yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Bisa saja jawabannya hari ini kita gagal, namun biarlah ini tidak mengendurkan kita untuk melekat dan menghasilkan buah roh. Dalam kondisi seperti ini, biarlah kita sikapi dengan memberikan ruang yang semakin lebar kepada Roh Kudus untuk tetap berkarya dalam diri kita. Di saat kita memasuki masa Prapaskah dan sekaligus menjalankan puasa, biarlah ini menjadi momen kita untuk memeriksa diri. Sudahkah kehidupan kita menghasilkan buah roh? Amin. Mari kita berefleksi. Apakah selama ini kehidupan kita telah melekat kepada Tuhan sehingga kehidupan kita menghasilkan buah-buah roh?
ambillah satu komitmen untuk setia dalam doa dan membaca Alkitab serta melaksanakannya setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami tentang identitas hidup kami sebagai pengikut-Mu yang harus menghasilkan buah roh. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk tetap melekat padamu, sehingga pada akhirnya kehidupan kami mampu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati kita.